Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niko Mahendra dengan NIM terakhir 054. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan artikel, makalah, dan laporan penelitian. Yang pertama adalah artikel. Artikel terbagi menjadi dua jenis, yaitu artikel hasil penelitian dan artikel non-penelitian. Yang pertama adalah artikel hasil penelitian. Hasil-hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel untuk kemudian diterbitkan dalam jurnal-jurnal memiliki kelebihan-kelebihan dibanding dengan yang ditulis dalam bentuk laporan teknis resmi. Hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel biasanya dituntut untuk berisi hal-hal yang penting-penting saja, oleh karena setiap kali terbit sebuah jurnal memuat beberapa artikel sehingga ruang yang tersedia untuk sebuah artikel terbatas. Penulisan artikel menggunakan sistem mika tanpa angka ataupun abjad sebagai berikut. Yang pertama adalah judul, nama penulis, sponsor, abstrak, dan kata kunci, pendahuluan, metode, hasil pembahasan, kesimpulan, dan saran, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Kemudian terdapat artikel non-penelitian. Istilah artikel non-penelitian mengacu kepada semua jenis artikel ilmiah yang bukan merupakan laporan hasil penelitian. Artikel yang termasuk kategori artikel non-penelitian antara lain berupa artikel yang menelaah suatu teori, konsep, atau prinsip, mengembangkan suatu model, mendeskripsikan fakta atau fenomena tertentu, menilai suatu produk, dan masih banyak jenis yang lain. Karena beragamnya jenis artikel ini, maka cara penyajiannya di dalam jurnal sangat bervariasi. Terdapat unsur pokok dalam artikel non-penelitian yang diantaranya adalah judul artikel, nama penulis, abstrak dan kata kunci, pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar rujukan. Kemudian makalah. Salah satu tujuan pokok penulisan makalah adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang ditulis dengan dilengkapi penelaran logis dan pengorganisasian yang memang perlu diketahui dan diperhatikan. Secara umum, ciri makalah terletak pada sifat keilmiahannya. Artinya, sebagai karangan ilmiah, makalah memiliki sifat objektif, tidak memihak, berdasarkan fakta, sistematis, dan logis. Isi dan sistemika penulisannya sebagai berikut. Terdapat 3, yaitu bagian awal, inti, dan akhir. Di bagian awal terdapat halaman sampul, daftar isi, daftar tabel, dan gambar jika ada. Di bagian inti terdapat pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang penulisan makalah, masalah atau topik bahasan, tujuan penulisan makalah, kemudian teks utama dan penutup. Selanjutnya di bagian akhir terdapat daftar rujukan dan lampiran. Dan yang terakhir adalah laporan penelitian. Laporan penelitian terbagi menjadi dua jenis, yaitu laporan penelitian kuantitatif dan laporan penelitian kualitatif. Yang pertama adalah laporan penelitian kuantitatif. Disajikan secara lugas, objektif, dan apa adanya. Isi pokoknya adalah apa yang diteliti, bagaimana penelitian dilakukan, hasil-hasil, serta kesimpulan penelitian. Sistematikanya adalah sebagai berikut. Bagian awal. Hal-hal yang termasuk dalam bagian awal adalah halaman sampul, halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Kemudian kita lanjut ke bagian inti. Di bagian inti ada bab 1 sampai bab 6. Di bab 1 terdapat pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian, bab 5 pembahasan, dan yang terakhir adalah bab 6 ada penutupan. Kemudian adalah bagian akhir. Pada bagian ini memuat daftar rujukan dan lampiran-lampiran. Yang selanjutnya adalah laporan penelitian kualitatif. Laporan penelitian kualitatif haruslah mampu memberikan gambaran yang utuh dan kontekstual tentang topik yang diteliti. Terdapat 3 model format yang dapat digunakan dalam menulis laporan penelitian kualitatif, yaitu format tetap 1, format tetap 2, dan format bebas. Dalam ketiga format ini terdapat kesamaan di bagian awal, namun di bagian selanjutnya terdapat perbedaan antara format 1 dengan format lainnya. Pada format 1, bab 1 terdiri dari pendahuluan, bab 2 terdiri dari metode penelitian, bab 3 terdiri dari paparan data dan temuan penelitian, bab 4 pembahasan, kemudian di bab 5 ada penutupan. Kemudian di alternatif kedua, bab 1 ada pendahuluan, bab 2 ada kajian pustaka, bab 3 ada metode penelitian, bab 4 ada paparan data dan temuan penelitian, bab 5 ada pembahasan, bab 6 ada penutupan, dan terakhir ada alternatif 3. Di alternatif 3 ini terdiri dari 2 bagian, yaitu bab 1 pendahuluan dan bab 2. Di bab 2 ini dan seterusnya memuat hasil-hasil penelitian yang diperoleh. Judul dan isi masing-masing bab disesuaikan dengan topik dan hasil penelitian termasuk pembahasannya. Kemudian di bagian akhir terdapat daftar rujukan dan lampiran-lampiran. Terima kasih atas perhatiannya. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.